Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas sesuatu yang jadi tanda tanya publik sampai hari ini. Situasi kita tahun baru. Apakah kita bisa liburan ke luar kota atau tidak? Apakah kita bisa melintasi perbatasan provinsi atau tidak? Kasarnya, seperti apa level PPKM pada akhir tahun nanti. Terutama jadi pembicaraan minggu ini adalah setelah ancang-ancangnya PPKM level 3 akan diterapkan pada akhir tahun. Senin kemarin Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan mengumumkan bahwa PPKM level 3 dibatalkan. Celakanya, sehari sebelumnya Gubernur DKI sudah mengumumkan bahwa DKI pada akhir tahun berstatus PPKM level 3. Dan konon kabarnya Menko Invest dan Maritim sudah menelpon ke Gubernur DKI supaya dia mencabut kembali keputusan DKI akan jadi level 3 tersebut. Kita juga belum dengar reaksi dari gubernur-gubernur yang lain, tapi dari LBP atau Menko mengatakan bahwa keputusan ini secara nasional harus satu suara. Jadi gubernur harus ikut keputusan pemerintah pusat. Tapi bagaimana yang benar? Kita ingin tahu dari pengamat politik pertama yang kita kasih, Henry Satrio, untuk bagaimana melihat kebijakan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini. Ya, terima kasih Bang Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang menariknya pemerintahan Jokowi sejak COVID hadir di negeri ini, itu yang pertama gagap. Walaupun kemudian diperbaiki, berhasil dengan baik sekali menurut saya. Nah, ternyata keberhasilan itu tidak diteruskan. Padahal vaksin sudah diklaim sangat berhasil dan penurunannya juga sangat berhasil. Tidak diteruskan dalam arti kembali lagi komunikasinya mengulang seperti pada awal-awal COVID. Gagap lagi. Tidak ada koordinasi satu dengan yang lain, tapi kemudian terlanjur dilontarkan. Ini saya pernah menyebut manajemen yang dilakukan oleh pemerintah ini manajemen TikTok dalam menghadapi pandemi. Baru diketik, belum diketik, sudah diketok, diumumkan lagi. Nanti kemudian diralat, gitu ya. Nah, walaupun saya banyak membaca akhir-akhir ini Bang Karni, ada yang mengatakan bahwa Omikron ini sebetulnya tidak terlalu ganas. Ada yang mengatakan di Afrika tidak terlalu menghebohkan, tapi sudah terlanjur dibuat sebuah keputusan yang membuat masyarakat waspada dan was-was. Gak apa-apa sebetulnya, tapi imbasnya ini udah kemana-mana. Salah satunya misalnya tim bulu tangkis Indonesia mengundurkan diri dari BWF World Cup kalau saya nggak salah, bulu tangkis di Spanyol, karena katanya mendukung program pemerintah yang PPKM level 3. Jadi harus hati-hati katanya terhadap virus yang ini. Nah, itu kan sebuah hal yang sudah kadung merugikan gitu ya. Kecuali pemerintah kemudian mengencourage PBSI untuk tetap mendorong atletnya berlaga misalnya. Nah, kebingungan-kebingungan ini sebetulnya yang sangat disayangkan, padahal pemerintah sebelumnya sudah punya pengalaman untuk bisa lebih ajak dalam memutuskan kebijakan
menangani atau menghadapi COVID ini. Yang lebih buruk menurut saya dari kebijakan yang tarik ulur atau mencela-mencela seperti ini adalah bagaimana reaksi dari masyarakat kepada hal ini gitu. Bahkan di media sosial ada hal yang kemudian berbau persaingan antar agama yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Ada yang mengatakan, loh kenapa giliran Nataru tidak ada pembatasan. Walaupun sekarang sudah lay low gitu, sudah rendah. Jadi hal-hal seperti ini yang sebetulnya sangat disayangkan. Di era teknologi yang seperti saat ini, mestinya dipikirkan dulu sebelum kemudian diputuskan dan diumumkan. Tidak elok menurut saya pemerintah akhirnya meralat sendiri sebuah kebijakan yang sebetulnya pada saat kebijakan ini dibuat, ini dia menariknya Bang Karni. Nggak ada yang protes. Jadi waktu ditetapkan PPKM 3 untuk Nataru, nggak ada yang protes. Masyarakat patuh sekali. Oh ya sudah, ini demi kita semua nih. Demi menjaga supaya COVID tidak menyebar. COVID yang baru yang katanya menakutkan ini, itu tidak lagi hadir di Indonesia. Jadi nggak ada yang protes. Itu sudah menyenangkan sekali tuh. Tidak dialami lagi polemik-polemik di masa awal-awal pandemi pada saat pemerintah melakukan PPKM level itu. Semuanya tertib, oke, nurut. Nah, begitu kemudian diralat, ini tipikalnya beberapa netizen lah. Ini dibikin gaduh dulu aja, wah ini kenapa ini diralat seperti ini. Dan kemudian akhirnya menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran baru. Saya tidak menyalahkan Pak Anies Baswedan misalnya yang tetap menetapkan PPKM level 3 atau Pak Ganjar Pranowo yang setengah-setengah nggak ingin melukai hati pemerintah pusat tapi dia juga pengen hati-hati masyarakatnya menghadapi PPKM 3 di Nataru. Jadi memang kemudian beragam lagi reaksi dari kepala daerah, beragam lagi reaksi dari masyarakat yang akhirnya menurut saya nanti ujungnya pemerintah yang akan kesulitan. Kenapa saya katakan demikian? Begitu ini begini loh Bang Karni menurut saya. Pada saat PPKM level 4 atau PPKM level 5 itu pelaksanaan masyarakat itu level 3. Begitu diumumkan level 3 pelaksanaannya itu level 1. Begitu dibilang aman bubar ini langsung semua bebas. Jakarta aja udah macet lagi. Mallnya sudah penuh semua. Nah ini kalau kemudian dari PPKM 3 terus kemudian dikatakan tidak ada, walaupun tentu saja dengan persyaratan juga yang banyak harus prokes, kemudian sudah vaksin dan lain-lain, ini saya rasa berpotensi bablas juga nih. Nah ini nanti yang akan kerepotan sendiri justru pemerintah. Menurut saya ya sebaiknya, ya walaupun nggak mungkin lagi diralat, sebaiknya ada peraturan-peraturan di daerah yang justru memperkuat pusat dengan kondisi di daerah sendiri. Jadi kalau memang misalnya Jakarta PPKM level 3 juga, kemudian Jawa Tengah 3 karena mungkin basisnya adalah trauma pertengahan tahun lalu yang memang besar sekali menurut saya dipersilahkan aja gitu. Karena dengan semangat otonomi daerah itu bisa dilakukan. Nah, satu lagi catatan buat pemerintah saat ini, konsekuensi dari dibebaskannya Nataru ini mudah-mudahan juga sudah disiapkan. Jadi artinya isu booster yang disiapkan bulan Januari itu benar-benar harus terjadi, benar-benar harus ada sehingga pada saat apapun nanti efek dari dibebaskannya Nataru dengan catatan tadi itu bisa segera ditangani oleh pemerintah dan tidak lagi ada gelombang COVID yang luar biasa seperti pada saat kita mengalaminya pertengahan 2021 kemarin. Terima kasih Bang Karni. Iya, tapi kalau tadi dikatakan bahwa daerah punya otonomi lah untuk menentukan sendiri kebijakannya, dari Menko Investasi dan Maritim ini menegaskan bahwa harus satu suara, nggak boleh daerah menentukan sendiri-sendiri. Gimana? Nah, itu dia menariknya.
Saya rasa Menko Marves itu harus ada sebuah tindakan lebih dari hanya sekedar instruksi dan perintah. Ini adalah sebuah konsekuensi dari ketidakajekan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang sehingga menurut saya mau tidak mau harus pendekatan personal. Pak Luhut harus datang ke Anies Baswedan, harus datang ke Ganjar Pranowo atau Ridwan Kamil untuk menjelaskan kenapa ini harus satu suara. Saya memang menilai begini Bang Karni. Sejak COVID ada, pemerintahan Pak Jokowi ini tidak seajak periode pertama. Memang COVID ini bikin gagap, deg-degan dan lain-lain. Tapi imbasnya sampai hari ini walaupun COVID-nya sudah lay low, itu nggak keajaknya itu masih kelihatan. Kita masih agak terombang-ambing, bukan agak ya, sudah terombang-ambing dengan keputusan-keputusan pemerintah yang ada. Misalnya kayak Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat, kemudian Pak Jokowi memimpin sendiri press conference bahwa ini masih berlaku. Itu menurut saya ada hal yang gak ajak sih. Ini belum pernah terjadi di periode pertama. Ya, belum pernah terjadi di periode pertama. Pak Jokowi pemerintahannya begini, termasuk yang sekarang yang PPKM level 3. Sekali lagi Bang Karni, pada saat ditetapkan PPKM level 3 berlaku untuk Nataru, tidak ada satupun masyarakat yang protes. Mereka patuh, terus kemudian diubah. Jadi bingung sekarang. Jadi mungkin kondisinya saat ini bingung. Sedikit Bang Karni. Kayaknya udah banyak banget tuh. Tinggal ngulang-ngulang aja nih Bung Henry kalau saya. Biasanya di stop dulu gitu. Makanya aku izin kan. Oh ya boleh lah. Karena sudah nunggu lama silakan Bang Deddy. Boleh. Jadi gini, kalau saya melihat begini. Ini dinamika yang berbeda. Kita harus pahami bahwa pandemi ini dinamikanya sangat-sangat berbeda. Jadi mengamatinya dengan cara pandang politik, konstitusional, kenegaraan, hukum itu nggak masuk Pak kalau menurut saya. Karena kondisi pandemi ini sangat dinamis sifatnya. Dan patut dicatat bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa jadi rujukan menangani pandemi itu seperti ini loh. Ya toh? Tidak ada yang bisa jadi rujukan. Kita tidak juga bisa memilang kebijakan ini yang paling benar atau ini salah. Tetapi tentu selalu harus diputuskan melalui asesmen dan indikator-indikator yang disepakati bersama. Baik pemerintah kita maupun standar internasional. Betul, setelah itu baru diumumkan. Nah, gitu kan? Ntar dulu cocok kan. Nih. Cocok jadi nih. Saya mau katakan bahwa perubahan-perubahan kebijakan di masa pandemi bukan sesuatu yang aneh. Bukan sesuatu yang tabu. Kita harus tahu juga bahwa misalnya dalam kondisi PPKM, evaluasinya itu per 2 minggu. Per 2 minggu. Jadi kalau dilakukan dalam 2 hari pun tidak masalah. Karena itu sangat tergantung kontekstualitas. Jadi aturannya beda, indikatornya beda. Nah saya mau bilang begini. Persoalannya dalam penanganan pandemi adalah mencari titik keseimbangan yang pas. Antara realita pandemi, pertimbangan pandemi kesehatan, pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial, pertimbangan sosiologis, dan seabrek-abrek pertimbangan-pertimbangan yang lain. So, nggak ada rujukannya. Dan kita harus bangga pada saat ini Indonesia dalam penanganan pandemi masih termasuk salah satu yang terbaik dibandingkan negara-negara lain. So, kalau kita mau refer kemana? Kalau kita berharap pemerintah harus pokoknya udah ini, ya itu terus dong. Nggak bisa. This is not politics. Ini bukan tentang undang-undang, Pak. Ini tentang situasi yang memang sangat dinamis, yang nggak bisa main patok hitam atau putih. Jadi kalau misalnya kemarin awalnya berpikir bahwa ini pandemi berat, biasanya akhir tahun karena pengalaman tahun sebelumnya, akhir tahun Januarinya meledak nih. Biasanya kan begitu. Tetapi kalau melihat assessment, indikator-indikator yang dipakai, misalnya kasusnya di bawah 400. Bornya rendah sekali 0,05 misalnya begitu. Vaksinasi kita itu sudah 76% misalnya untuk suntikan pertama. Sudah 144 juta orang divaksin. Jadi banyak indikator yang dipakai pemerintah untuk kemudian bilang, hey ini tingkat kepercayaan masyarakat misalnya dalam pandemi bulan Oktober itu sudah kembali normal. Bahkan ketika diumumkan oleh pemerintah pembatalan PPKM level 3 itu respon kurs mata uang kita misalnya. Respon indeks IHSG kita semuanya positif. Jadi nothing wrong about it gitu loh. Kalau menurut saya nggak ada yang aneh.
Bahkan sebenarnya menurut WHO, menurut negara lain, walaupun tidak sempurna, we are one of the best among nations. Iya. Bahkan dibanding negara-negara lain gitu loh. Baik. Saya teruskan sedikit Bang Karni ya. Ya, baik. Kan tadi udah cukup panjang juga dan diulang-ulang kelihatannya Bang Deddy ini. Sama gantian. Jadi betul apa yang dikatakan Bang Deddy, tapi itu sudah pernah terjadi. Kalau di awal-awal pandemi kemudian terjadi perubahan-perubahan sih oke gitu. Nah ini kan yang sebenarnya disesalkan itu kan betul tuh tadi kata Bang Deddy. Dipikir dihitung, dilihat indikatornya macam-macam gitu. Baru kemudian diumumkan gitu. Nah ini kayak udah kita diumumkan dulu, terus kemudian baru kasuk-kasuk, wah ini ada ini, ekonomi yang bakal begini, pariwisata yang bakal begitu. Saya yakin Terus kemudian, memutuskan itu izin. Saya yakin memutuskan itu melibatkan semua stakeholder. Epidemiologis, ekonom, segala macam kepala Yang kedua, daerah. nah kenapa Bang Deddy yang dari pertama awal itu nggak melibatkan itu, jadi nggak usah. Oh, dari awal melibatkan kalau menurut Iya, saya. tapi Tetapi kan pandangan selalu berbeda, kondisi dinamis Nah Pak. itulah maksud saya. Tidak ada yang ajak. Jadi maksud Pandemi saya, nggak ada yang ajak. betul saya setuju nggak ada yang ajak, tapi keburu-buru tuh ngumuminnya. Ya udah, Oke ya siap. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menanggapi tadi Bang Karni, takut saya lupa ya. Betul sekali tadi kebijakan pandemi ini dinamis, tidak bisa tiba-tiba harus begini dan harus kayak gitu terus sampai berarti memang harus dievaluasi. Mungkin tadi kalau Abang bilang dari 2 minggu ya evaluasi, saya rasa begini Bang. Tadi Abang menyebutkan indikator-indikator kenapa tiba-tiba PPKM yang derajat 3 langsung berubah menjadi dibatalkan ya. Abang menyebutkan tadi indikator vaksin dan segala macam. Mohon maaf Bang. Jadi berdasarkan data dunia juga, ICDC juga ya Pak Bang Karni ya. Ini penyakit yang baru, betul-betul baru. Untuk Omikron ini baru. Dia berbeda dengan varian-varian sebelumnya. Jadi sudah jelas bahwa saat ini kondisinya menurut data WHO sendiri bahwa penularannya belum jelas, unclear, masih unclear. Penularannya masih belum jelas, derajat beratnya belum jelas, kasus reinfeksinya belum jelas, demikian juga dengan efektivitas dari vaksin. Karena untuk varian Delta sendiri, itu efektivitas vaksin masih boleh dibilang menurun Bang, apalagi penyakit yang betul-betul baru. Jadi saya berharap memang, saya sangat setuju bahwa selalu ada evaluasi dan setiap keputusan itu jangan mendadak, ada evaluasinya dan indikator itu memang harus dipakai gitu. Jadi mungkin bisa dilihat ya, guru-guru saya, ahli-ahli kesehatan, ahli epidemiologi dari WHO sendiri itu indikator tadi masih seperti itu Bang kondisinya. Baik. Jadi kenapa dalam baru berapa saat diumumkan PPKM level 3 tiba-tiba jadi tidak. Kalau saran saya sih gini, harusnya diamati dulu apakah standar yang harus dipakai PPKM yang seperti apa. Setelah diamati, ini kan baru kejadiannya 24 November Bang. Baru masuk VOC itu 24 November. Sekarang baru berapa? Baru seminggu lebih gitu. Masih banyak yang harus kita amati, kita observasi dan kita pelajari. Sementara yang kita mau omongin ini adalah masalah Nataru yang beberapa minggu lagi. Mungkin harusnya di awal-awal ini kita mengamati, bukan langsung tiba-tiba level 3 untuk di akhir, tapi ini kira-kira apa ya nanti untuk itunya yang di akhir Nataru nanti. Jadi bukan seperti ini, tiba-tiba level 3 terus batal, terus ingat lagi, berubah lagi gitu. Terima kasih. Baik. Saya kira itu tadi yang saya sebutkan. Kan memutuskan itu nggak hanya memikirkan dari sektor kesehatan. Kalau di sektor kesehatan kan indikatornya jelas. Gimana sih kita ngukur gitu kan, kita lihat bed occupancy ratio, kita lihat ya tingkat vaksinasi, kita lihat pertumbuhan kasus baru, tingkat kesembuhan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu banyak. Makanya tantangannya kan bagaimana mencari equilibrium nih antara kesehatan, ekonomi. Kalau misalnya begini, pemerintah mengatakan taruhlah nantilah ini pembatalan terbatas libur Nataru. Kita pokoknya PPM level 3. Kita tahu sudah 2 tahun menangis nih industri pariwisata kita, industri perhotelan kita, logistik kita, supir-supir. Lah ini kan harus dipikirin juga makannya oleh negara. Nah sepanjang negara confident
bahwa semuanya ada di tempat untuk merespon situasi paling kritis, itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah menurut saya. Dan saya yakin mereka akan terus-menerus mengamati situasi ini. Bisa-bisa 3 hari lagi berubah kok. Level 4, why not? Kalau menurut saya sih nggak ada masalah. Sepanjang indikator-indikatornya terpenuhi. Baik, nanti di gilirannya Mas Dedi nanti boleh lebih panjang. Tapi saya aja mau nambahin aja tadi. Yang batal itu tidak hanya PBSI. Bahkan kompetisi sepak bola internasional yang mau Dibatalkan juga. dan sekalian peresmian stadion apa namanya? Jakarta Jis. International Stadium. Jakarta International Stadium. Dan itu tim Barcelona saya dengar udah boarding ketika itu dibatalin. Terpaksa turun lagi dia dari pesawat. Ya itu makanya maksud saya kenapa nggak dipikirin dulu seperti tadi ada yang dari masukan dari Bang Dedi, diukur lagi indikatornya baru kemudian diputuskan gitu. Nah ini kan terlalu terburu-buru sehingga imbasnya banyak sekali gitu ya. Dan kalau Barcelona boarding balik lagi nggak apa-apa asal jangan Liverpool Bang Karni. Oke. Tapi kayaknya kemarin masih tanding loh Barcelona. Jadi saya ya ragu itu informasinya benar. Enggak, ini usianya bukan yang ini. Pemirsa, pemimpin yang baik itu akan membawa rakyatnya ke tempat yang diinginkannya. Tapi pemimpin yang besar itu akan membawa rakyatnya ke tempat yang benar. Walaupun tidak diinginkan oleh rakyatnya. Rosalind Carter, istri Jimmy Carter. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang baru giliran Dedi Sitorus, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Perasaan udah banyak banget saya bicara Bang Karni. Mungkin saya harus dikasih panduan pertanyaannya apa ini. Sebetulnya nanggapin yang beliau Ya, tadi. Kalau saya sih pada intinya begini, memang mungkin bagi sebagian masyarakat bahwa ini terkesan pelin-pelan. Bahwa ini terkesan tidak konsisten. Bahwa mungkin banyak yang berhalusinasi sehingga timbullah dugaan-dugaan yang mengarah pada suuzon bahkan mungkin fitnah misalnya. Tetapi saya percaya bahwa pemerintah mengambil keputusan-keputusan ini memang dengan pertimbangan yang yang kuat, dengan assessment yang benar, dengan indikator yang benar. Mungkin seperti apa yang dikatakan oleh Bung Henry tadi harusnya ya firm dulu gitu ya. Tapi kan tadi seperti saya sudah sampaikan di awal memang rujukannya tidak ada. Situasinya sangat-sangat dinamis. Dan tentu dan semua kita lihat ini semua dalam momentum yang baik. Misalnya pertumbuhan ekonomi kita year on year itu jauh banget misalnya setelah di kuartal kedua misalnya kemarin kita di 7,3 sekarang di 3,2. Jadi kalau dilakukan pengetatan ya kembali ini bisa anjlok lagi di kuartal keempat. Padahal momentumnya lagi baik. Indeks kepercayaan konsumen kita sedang meningkat baik. Semua sektor-sektor yang terkait dengan bisnis mulai dari perhotelan, mulai dari lalu logistik dan seterusnya itu sedang dalam kondisi yang baik. Nah, ini sebenarnya saya tidak menganggap bahwa pemerintah sedang berjibaku dengan kebijakannya karena saya tahu persis bahwa misalnya begitu varian Omikron muncul itu pemerintah langsung memutuskan isolasi mandiri dari 2 hari menjadi 10 hari dan itu sangat ketat. Jadi bahkan orang yang
Orang yang dengan kedudukan tinggi, mau itu orang kaya atau TKI tetap 10 hari. Dan itu diawasi dengan sangat ketat. Saya tahu persis banyak, bahkan teman-teman kita dari BUMN misalnya sebagai mitra kami, yang sudah level direktur utama pun memanggil dokter pribadi aja nggak boleh sama Satgas. Jadi memang karena varian baru itu sejauh ini belum ditemukan di negara kita, dengan mengunci pintu masuk ke Indonesia, ya mengubah kebijakan yang dulu bisa ke daerah sekarang hanya di Jakarta dan mengawasi perbatasan, upaya ikhtiar untuk mencegah masuknya varian baru itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah oleh karena itu tentu harus dibarengi dengan upaya terus-menerus memperbesar yang namanya tracing, testing gitu ya, lalu memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan kita untuk jaga-jaga, misalnya terjadi lonjakan kasus, tentu tempat isolasi, tentu oksigen, tentu tempat tidur perawatan, semuanya kan harus sudah disiapkan dengan baik. Nah hal-hal seperti inilah yang saya kira juga sedang dikerjakan oleh pemerintah. Dan kami berharap bahwa ini dilakukan dengan konsisten oleh pemerintah, supaya momentum yang dibawa oleh penanganan kasus pandemi yang masih terkategori cukup baik ini juga bisa mendorong perbaikan ekonomi yang lebih baik lagi, karena rakyat ini sudah sangat menderita. Hampir 2 tahun kita mengalami pengetatan. Dan di negara lain pembatasan yang terlalu ketat itu menimbulkan kerusuhan sosial. Kalau kita lihat negara-negara Eropa Barat, bahkan sampai di Kuba, itu protes masyarakat tuh besar-besaran terhadap pembatasan yang terlalu berlebihan. Orang sudah katakanlah pada tahap jenuh dan sudah mulai melakukan perlawanan. Di negara lain bahkan misalnya ke Amerika tidak ada isolasi mandiri. Itu orang sudah bebas. Naik pesawat tidak pakai masker, tidak PCR. Tapi kita masih gitu. Nah ini kan yang harus tetap kita hargai ikhtiar dari pemerintah menjaga namanya keseimbangan antara menangani persoalan pandemi, menangani persoalan ekonomi, menangani soal sosial di kita. Nah ini yang saya kira kita harus bersama-sama, bekerja sama. Saya kira. Baik, sekarang giliran mantan anggota DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bang Karni, saya narasikan sedikit saja bahwa Presiden itu adalah komandan dari seluruh komandan di dalam menuntaskan permasalahan pandemi, apapun pandeminya. Kalau pandemi kan dampak meluas gitu. Kalau tadi endemi ataupun epidemi, mungkin di bawahnya yang akan lebih membuat satu kebijakan. Artinya dari hal yang termunculkan pada hari ini, saya melihat ada kegagalan mencerna di level staff, sehingga kemudian berujung kepada sudah diundangkan pada tanggal 24 November kemarin tentang penetapan level 3 untuk periode 24 Desember sampai dengan 12 ya, sampai dengan awal Januari. Nah, kemudian yang terjadi lagi adalah sedemikian cepat kemudian Gubernur Anies Baswedan gitu, saya kira dia yang tercepat di Republik ini sebagai seorang gubernur, kemudian merespon itu dengan kemudian menerbitkan pergub yang hari ini justru menjadi pembicaraan, wah kok kesusu Pak Anies gitu. Tapi saya katakan bahwa dialah yang tercepat karena kepeduliannya, boleh dikatakan seperti itu, merespon, mempersiapkan perangkat, kemudian untuk kemudian bekerja pada saat yang diperlukan itu. Saat yang krusial itu. Kalau kita bicara indikator, tadi seperti disampaikan Bung Dedi, kawan saya ini dulu, sekarang pun masih lah, ya kan? Zaman susah dulu kita berkawan. Saya kira kita juga harus arif bahwa
ada satu negara yang sempat mengatakan nih dari informasi yang saya dengar, oh kita ini vaksinnya paling top, hebat, luar biasa, jauh lebih hebat daripada yang dipakai oleh Indonesia. Kalau nggak salah itu di Belanda sana, Amsterdam, jebol tuh. Dan dari informasi yang kita dapatkan juga bahwa vaksin juga belum menjadi satu tolok ukur ketika dia sudah divaksin, maka dia akan tidak akan terkena. Ini juga satu parameter yang harus kemudian menjadi satu pertimbangan. Bahwa tidak sesederhana itu dengan alasan bahwa ekonomi kita yang sudah mulai bergerak ini akan kembali runtuh. Gitu loh. Sehingga ini harus dibuka. Kenapa tidak pada awalnya sekali lagi tadi, ini terlebih dahulu dibicarakan. Kalau dikatakan kemudian berbagai pihak diikut sertakan dalam pembicaraan itu, saya kira para gubernur nggak diajak itu Pak. Sejak kapan ada pertemuan antar bupati atau diundang bupati, wali kota, dan gubernur se-Indonesia untuk kemudian berbicara tentang Nataru? Saya belum pernah dengar itu. Sehingga hari ini mereka mungkin ya kalau tadi dikatakan tidak ada yang protes terhadap itu, mungkin mereka udah malas sekali protes itu juga. Ah ini kan pasti begininya, ini nanti, ini pasti begini gitu. Ada sektor-sektor yang akan terganggu oleh karena kebijakan penetapan level 3, resiko tinggi, ya. Tetapi apakah kemudian ada jaminan bahwa peristiwa bulan Juni, Juli kemarin itu, Lebaran itu tidak akan terulang pada hari ini? Ada nggak garansi itu? Bung Dedi mungkin udah punya contekan atau apa gitu loh. Oke lah, pada hari ini saya melihat tadi di media, Jakarta itu sudah sangat landai. Hari ini cuman terhitung ada di DKI itu 36 orang yang terpapar corona. Jawa Barat di angka 45 gitu, masih lebih tinggi Jawa Barat lah gitu. Mudah-mudahan Pak Gubernur Jawa Barat bisa bekerja lebih baik sehingga bisa menurunkan bersama-sama dengan DKI dan Jawa Timur. Harusnya beliau datang, tapi tiba-tiba beliau harus balik ke Bandung. Ya mungkin rapat untuk ini Bang Karni, membahas adanya perubahan level ini dengan para wali kota dan bupati. Gitu. Nah ini perlu menjadi perhatian kita. Saya tahu ini dengan hadirnya beliau di sini, ini pasti akan teriakannya tentang bagaimana dengan sektor pariwisata. Inilah yang harusnya diberikan insentif. Tetapi jangan kemudian dikarenakan kita berpikir tentang sektor pariwisata, kemudian kita ini tidak melihat. Kalau kata orang dari partainya Pak Dedi ini ada istilah yang paling bagus di sana Sengar. Jas merah katanya Pak. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sejarah yang paling dekat itu adalah bulan Juli dan bulan Juni. Bagaimana kemudian seluruh negeri ini boleh dikatakan porak-poranda mungkin ya dikarenakan itu. Ini juga harus menjadi landasan pikir kita. Tidak kemudian sesederhana mungkin kita menyatakan ini berbahaya bagi ekonomi kita. Bahkan Pak Jokowi mengatakan kesehatan dulu baru ekonomi gitu. Ini mohon juga ini menjadi perhatian. Berikutnya adalah tentu kalaupun ini dicabut, maka karena statusnya adalah pandemi, ya gubernur DKI dan gubernur lainnya tentu akan mengikuti saja. Tapi sampai hari ini kan belum terbit nih aturan instruksi Mendagri terkait pencabutan aturan yang di tanggal 24 November penetapan level 3 untuk Nataru. Itu kan belum, ditunggu saja. Mudah-mudahan dikarenakan sesuatu hal masih bisa berubah, tetap dia level 3. Karena sampai sekarang kan surat keputusannya belum terbit. Kita berharap sebagian masyarakat seperti itu. Karena kita tidak ingin mengulang bagaimana mencekamnya di bulan Juli. Saya kira yang berikutnya adalah akan terjadi perlintasan yang luar biasa di seluruh Indonesia dan yang paling rawan adalah Jakarta. Karena apa? Karena seluruh penerbangan itu pasti jatuhnya Jakarta. Dia melting
point atau melting pot dari seluruh Indonesia. Bukan Jawa Barat loh, dan bukan Jawa Tengah. Tidak ada itu dari Sulawesi langsung ke Jawa Tengah. Adanya ke Jakarta dulu. Dari seluruh Indonesia itu ada ke Jakarta. Ini pun Pak Dedi mungkin perlu juga disampaikan kepada para pemimpin itu, lebih cakap mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi selaku Presiden Komandan daripada pengentasan masalah COVID ini, dan juga melihat bahwa Jakarta tidak akan pernah sama dengan provinsi lainnya. Dan saya bersyukur hari ini Pak Anies adalah gubernur yang cepat tanggap, cepat respon terhadap apa yang menjadi aturan pemerintah. Saya kira itu. Baik, Bu Matahari. Seandainya saya bisa dibebaskan dari politik, mungkin saya bisa mengambil keputusan yang lebih baik, tapi juga keputusan yang tidak populer. Pemimpin yang baik itu akan mengambil keputusan dengan pedoman kebenaran, bukan untuk cari popularitas. Arroyo Macapagal, Presiden Filipina ke-14. Kita rehat sejenak. Pemirsa, sampai kita ke segmen terakhir. Kita ingin suara dari sekarang dari pengusaha, Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta, Ana Suryani. Apa yang mereka alami dan apa harapan mereka akhir tahun? Apakah mengharapkan tanpa level? Sekarang tetap ada pembatasan, bukan kalaupun tidak ada level. Pembatasannya lebih keras kayaknya daripada level 2. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semua. Jadi tanggapan kami dari pengusaha sebetulnya sih sudah hopeless sih Bang gitu. Jadi kita sekarang udah nggak bisa komen-komen lagi. Bahkan terakhir pun ada gelombang, sebetulnya saya diminta untuk demo lagi Bang, izin. Tapi karena ini masalah udah menyangkut masalah perut, masalah orang susah gitu. Jadi saya justru nggak berani. Dulu kan saya dipanggil sini gara-gara saya ikut demo itu Bang, memimpin demo. Sekarang demo apa diminta? Ya sekarang justru sebelum Desember ini lonjakan besar, justru Jabodetabek mintanya. Tapi saya nggak berani Bang, maksudnya saya juga di sini melihat situasi seperti ini, saya paham banget dari pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, bagaimana ini memang betul adalah sesuatu hal yang belum pernah dialami gitu di masa kita. Nah, tapi untuk menanggapi PPKM level 3 ini, pasti kami senang sekali. Walaupun Bang, sebetulnya setiap bulan itu kita juga mengharapkan ya pasti kepastian. Ya walaupun memang keadaannya tidak pasti gitu. Kita paham. Jadi sekarang kalau dibilang untuk menanggapi level PPKM yang dicabut ini, ya pasti kami sangat-sangat senang karena kelanjutan dari yang kemarin-kemarin itu adalah prestasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagaimana akhirnya pandemi ini ditekan angka-angkanya. Nah, namun yang kami harapkan itu adalah ke depannya bagaimana kelanjutan ketegasannya gitu loh Bang. Seperti sekarang gini, kalau kita lihat semua orang berdebat, ada tolak ukur, ada indikator, tapi kan tetap aja kita ada di tengah-tengah sesuatu yang memang belum pasti ternyata gitu.
kayak Omicron ini, mungkin kemarin ada Delta, kemarin ada siapa lagi gitu. Mungkin next ada siapa-siapa lagi yang akan datang nih virus-virus selain si COVID ini. Tapi yang saya tahu adalah karena saya pelaku di lapangan, yang tools yang saya pakai, alat yang saya pakai adalah prokes. Bagaimana kami sudah selama ini sebelum karaoke juga sebelum dibuka ya, hampir sudah 2 tahun dan baru kemarin saja dibuka. Saya ini dan teman-teman adalah pendukung untuk bagaimana sasaran vaksin itu tercapai maksimal, khususnya di Jakarta. Setelah kami bagaimana melakukan vaksinasi mandiri, akhirnya tercapai, bagaimana terus kami juga menggerakkan teman-teman untuk mengedepankan prokes, dan sekarang yang lebih canggih lagi harusnya sudah ada Peduli Lindungi. Nah ini kan seharusnya prokesnya ini sudah kuat, toolsnya sudah kuat, tools pandemi gitu. Nah itulah yang seharusnya kita pakai gitu loh. Makanya kami juga bingung, makanya kalau kemarin ada virus A, varian A, B, C, kan kita sudah jelas, kita ada guard, ada benteng. Bentengnya apa? Iya prokes. Jadi kita bingung kalau kemarin berapa kali saya menanyakan kepada pakar-pakarnya, apakah dengan pembatasan-pembatasan waktu, contoh kita dibatasi jam 8 malam, akhirnya naik jam 9 sampai jam 10, turun lagi kayak sekarang. Pertanyaannya, kan saya udah tanya waktu itu di TV juga bagaimana, apakah ada dasar kajiannya bahwa di jam-jam tertentu itu bahwa virus itu yang sekarang ini lagi aktif, yang sekarang lagi pasif gitu di waktu tertentu, dan tidak ada. Jadi saya paham sih pembatasan itu lebih ke arah crowd ya gitu, membatasi orang. Tapi kalau kita lihat lagi dari segmen usaha itu beda-beda. Nggak semua itu bisa menumpuk justru di jam-jam tertentu. Kalau misalnya kita batasi, contoh bar, live musik, restoran, karaoke sudah boleh dibuka. Tapi jamnya ditekan, waktu itu jam 9, jam 10. Akhirnya justru di situ ada penumpukan, karena aktivitas orang kan berbeda-beda. Nah, justru dengan adanya akhirnya sekarang mulai ditarik di jam 10 akhirnya sampai jam 12, di situ justru makanya akhirnya tidak ada fokus, tidak ada konsentrasi dari crowd. Nah, ada yang bisa datang jam 7, pulang jam 9, ada yang datang jam 9, pulang jam 12. Itu akhirnya ya bersyukur sekarang hiburan, live musik, restoran, bar itu sudah sampai jam 12 gitu. Nah yang saya harapkan adalah di tengah kami ini orang awam, tapi kami sadar, kami ini juga dibekali oleh pemerintah dasarnya dari WHO, dari pakar-pakar semua, makanya tercetuslah prokes. Lah, tapi sekarang dengan prokes yang udah kami punya, ibaratnya kami udah pakai helm gitu, mau berkendara, tapi di sana ditilang, di sini nggak boleh, di sana suruh belok gitu. Akhirnya bingung kan seperti itu. Nah jadi saya paham betul, dan saya sangat menghargai kemarin juga Bapak LBP, Bapak Luhut memimpin sebagai komandan di penanganan pandemi ini, yang mana kemarin kita juga lihat beliau begitu aktif. Belum lagi beberapa kali juga kita masalah tentang PCR, akhirnya dari angka yang segitu tinggi, viral, banyak komplain, turun lagi gitu. Tapi paling tidak beliau mendengar keluhan dari para netizen yang memang yang sekarang ini kita udah nggak bisa bayar PCR segitu tinggi atau antigen, kalau perlu gratis gitu. Nah yang terakhir pesan dari teman-teman kami, kebetulan saya adalah di usaha hiburan. Sampai saat ini belum semua sih dibuka. Belum semua dibuka, dan saya berharap juga dari pemerintah pusat untuk turun membuat simulasi dengan DPR, dengan DPRD, dengan pihak pemerintah daerah. Jadi dilihat gitu, kami ini dilihat, jangan diasumsikan, jangan distigmakan, dan itu asumsi dan stigma ini semua negatif sayangnya. Sementara berbicaranya tidak pakai data, semua asumsi gitu. Jadi saya harapkan kepada
pemerintah pusat khususnya Bapak Luhut untuk tolong deh Pak lihat, simulasikan apa yang bisa diarahkan, apa yang bisa diperintahkan kepada kami siap. Tapi sayangnya sampai hari ini pun belum pernah dilihat. Dan yang paling menyedihkan lagi, sudah paling lama dibukanya sampai 2 tahun begini, dana hibah pun belum pernah dialokasikan seperti itu. Terima kasih Bang Ani. Baik. Sekarang kita ingin dengar, kalau tadi dari dunia hiburan, sekarang dari dunia kesehatan, Dr. Eva Sridiana Caniago. Apa memang udah landai negeri kita secara kedokteran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kasus saat ini sampai hari ini, setelah tragedi Oktober? Iya, Juni-Juli yang sangat memilukan, Bang Karni, memang sampai hari ini saya sudah tidak merawat lagi pasien COVID di 2 rumah sakit ya. Ada mungkin kebetulan 1-2 pasien itu juga bukan datangnya dengan gejala COVID, tapi memang kebetulan mau operasi atau apa ya. Jadi memang kalau kasus sekarang melandai. Dan kita cukup senang ya Bang Karni dengan kondisi ini. Saya melihat sudah cukup lega ya bahwa kita saat ini dalam situasi yang boleh dibilang udah nyaman kerja gitu, udah nggak terlalu khawatir lagi kalau ada pasien. Saya nggak terlalu mikir, oh ini COVID bukannya, varian baru bukannya. Itu nggak terlalu seperti itu. Tapi hati-hati juga Bang Karni. Sebenarnya yang diributkan itu bukan masalah PPKM. Kita bisa belajar dilihat itu kenapa negara-negara besar itu kasus meledak lagi. Karena euforia vaksin, terus terlalu cepat meninggalkan prokes. Padahal prokes itu 80%, masker ini 80% menurunkan penularan. Jadi yang penting adalah mencegah jangan sampai virus itu masuk ke dalam tubuh. Masker ini 80% bisa menurunkan. Kalau vaksin itu tidak mencegah virus masuk, dia hanya menurunkan angka kesakitan dan angka kematian. Jadi kita tidak boleh merasa udah vaksin, udah ini, tidak. Jadi yang penting malah adalah prokes. Dan belajar dari jas merah tadi, jangan melupakan sejarah. Kenapa sempat kita Juni-Juli dulu terjadi tragedi kemanusiaan? Karena pintu masuk Bang Karni. Vaksin varian Delta itu masuk, kasusnya waktu itu saya ingat sekali, orang teman-teman saudara kita dari India masuk. Saya kaget, kenapa mereka dirawat? Sudah jelas mereka positif dan negara mereka sedang wabah. Kenapa tidak dipulangkan saja? Akhirnya saya mendengar setelah itu teman-teman saya merawat jadi kena. Dan akhirnya di mana-mana. Jadi terjadi pintu masuk yang terbuka saat itu. Nah, Omikron sendiri saat ini kita tidak boleh juga mengabaikan karena ini adalah penyakit baru. 24 November baru dibilang sebagai VOC-nya, dianggap sebagai VOC-nya, belum jelas ini keganasannya seperti apa, penularannya seperti apa, karena dia berbeda Bang dengan varian-varian sebelumnya, dia menghilangkan spike S-nya. Jadi vaksin pun belum jelas, apakah vaksin terbukti, apalagi booster, akan ada booster 3, saya kira itu mungkin akan dipertimbangkan lagi. Karena biaya ya Bang, gitu ya? Vaksin booster 3 kan biaya kan. Tapi apakah cocok dengan virus Omikron ini misalnya gitu kan. Karena di luar negeri itu begitu kasus Omikron tinggi 35% di India, itu kasus datanya menurun langsung gitu. Itu satu. Jadi ini penyakit yang tidak boleh kita anggap, kita lalaikan, kita anggap biasa-biasa saja. Walaupun memang di luar negeri saat ini Bang, ini kan baru berapa minggu dibilang tidak derajatnya tidak parah, karena data yang ada baru tentang kejadian pada anak-anak muda. Yang dewasa, yang orang-orang lansia belum. Jadi data kita masih sangat-sangat sedikit, makanya belum berani para ahli itu mengatakan bahwa cara penularannya jelas,
derajat beratnya jelas, Deteksinya lewat apa itu, Bu? reinfeksinya berat. Izin, Bang. Deteksi Omikron itu lewat apa? Apakah PCR dan antigen juga? Ya, PCR itu masih bisa, Bang. Jadi ketika PCR tidak kita temukan gen target S-nya, itu wajib kita curigai sebagai Omikron, ya. Dan jadi kalau teori banyak sekarang mengatakan katanya bahwa Omikron ini berasal dari Afrika Selatan. Tapi ternyata ada lagi kabar bahwa data yang mengatakan sebelum di Afrika Selatan sudah ada. Dan ada lagi bukti bahwa ternyata ada 5 negara, kalau nggak salah Belgia, Jerman, Australia, itu ada 5 negara. Ternyata mereka yang positif itu bukan kasus yang habis berpergian dari Afrika Selatan. Jadi semua serba tidak jelas. Jadi kemungkinan mutasi di negara kita memang kita tidak bisa memastikan bahwa tidak. Memang kecil sekali bahwa ternyata bisa saja suatu saat ditemukan ternyata sebenarnya virus Omikron ini udah di negara kita, tapi itu kecil sekali, sangat kecil sekali kemungkinannya. Tetap harus berpikir yang utama adalah jangan sampai masuk ke Indonesia, karena ya itu di negara-negara yang tadi 5 tadi ternyata tidak dalam perjalanan dari Afrika Selatan. Jadi yang penting adalah bagaimana caranya mencegah penyakit ini virus masuk dari luar, tapi tidak mengganggu orang-orang yang di dalam, Pak Karni. Jadi kasihan saudara-saudara kita yang sudah lama sekali ekonominya terpuruk ya Bang Karni, baru mau bangkit, mereka kehilangan mata pencarian, kehilangan punggung keluarga, kehilangan pekerjaan, terus dalam kondisi kita landai tiba-tiba dapat aturan yang ya PPKM, saya apapun bentuknya saya berharap karena ini masih landai dan kemungkinan terjadinya mutasi sendiri pun kecil, ya aturannya itu mungkin untuk daerah-daerah tertentu mungkin ya bisa disesuaikan. Jadi jangan sampai saudara-saudara kita itu tidak bisa nyari uang gitu loh Bang Karni. Kita tetap melakukan tracking terus, ya kan? Dan saya sudah dengar juga bahwa saudara-saudara kita yang masuk dari luar negeri ini tolong dipertahankan, jangan sampai ada lagi pengkhianat-pengkhianat seperti kasus Juni-Juli. Ada yang dibayar sehingga tetap bisa masuk, akhirnya membunuh kita. Ini harusnya ada hukuman berat nih Bang Karni. Jangan cuma hukuman biasa, mungkin hukuman mati. Betul? Karena gara-gara berapa kasus kan, akhirnya yang mati berapa banyak jiwa kita, berapa banyak kerugian materi. Ya kan, gara-gara itu PPKM berjilid-jilid, itu ekonomi mati gitu. Jadi itu yang penting, pintu masuk dikunci, yang di dalam ini ya protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu kan artinya apa Bang Karni? Menjaga jarak. Silakan mau melakukan misalnya ada acara, tapi jaraknya dijauhin, mungkin enggak? Kalau taat itu silakan, kerumunan tetap tidak boleh. Sekarang gini, PCR, syarat naik pesawat, tapi pesawatnya full, omong kosong. Karena siapa yang menjamin habis PCR, Bang Hendy saya habis PCR negatif, naik satu pesawat, duduk dekat-dekat. Terus siapa yang bisa menjamin Bang Hendy tidak positif, saya tidak positif. Jadi bukan itu yang penting. Baik, ada satu pertanyaan. Ini kan kita, ya luar biasa ya, dari Juli, Agustus kali, itu kan meledak. Tiba-tiba hilang begitu saja, artinya mereda begitu saja. Sementara negara-negara lain, bahkan Singapura, Malaysia pun meledak sampai level 4 berapa hari lalu. Apalagi negara kayak Inggris, Jerman, sampai Rusia. Ini yang terjadi ini ada yang bilang ini mujizat karena Tuhan masih sayang kepada orang Indonesia. Atau apa tidakkah kita yang lebih dibanding negara lain? Kalau dibilang vaksin, Semua lebih vaksin. semua mereka juga. Ya mungkin kita lumayan lah, 40% lebih kalau seluruh yang udah 2 kali vaksin. Mungkin negara lain ada yang lebih rendah, tapi juga banyak yang lebih tinggi. Jadi ini sebenarnya menurut Ibu apa? Bang, sampai hari ini kita tetap melakukan pemeriksaan rutin. Masih seperti yang dulu sebelum wabah. Kita tetap melakukan pemeriksaan swab PCR untuk semua malah Bang. Karena kebetulan pasien angkanya turun,
Jadi semua pasien terindikasi COVID atau tidak tetap kita lakukan pemeriksaan rutin di rumah sakit. Jadi virus itu ada umurnya, Bang. Ketika orang yang kena virus, misalnya virusnya mati dengan orang yang sudah meninggal atau apa, atau udah sembuh, dan tidak ada lagi yang masuk berbaur lagi, itu bisa selesai, Bang. Dan kita kan kemarin itu meledak sekaligus semua gitu. Dan semua juga bareng, yang meninggal, yang sembuh ya sembuh gitu kan. Jadi kalau pemeriksaan itu tetap dilakukan, tidak ada yang berubah. Memang kasusnya memang melandai, bisa jadi mujizat Tuhan. Yang pasti, Bang, pasti campur tangan Allah, Bang. Tapi negara kita ini beda dengan mereka. Negara kita ini negara tropis. Negara yang musimnya bagus ya, udaranya bagus. Kalau Eropa kan musimnya dingin, itu sangat mempengaruhi, Bang, satu. Dan kita di sini masih, terutama DKI, prokesnya masih kuat. Walaupun mungkin masih banyak ada yang buka-buka, tapi kita masih tetap melakukan PCR, masih di kantor-kantor, terus masih prokes masih kuat. Mungkin di daerah-daerah yang tidak pakai masker memang kebetulan angkanya rendah. Jadi karena kita masih taat prokes, beda sama mereka. Mereka itu udah nggak pakai masker lagi karena menganggap dengan vaksin, saya pikir ya harusnya negara mereka tuh paham. Mereka tuh kalau saya lihat karena sudah melakukan PCR rutin, sudah melakukan vaksin, jadi menganggap bahwa virus ini sudah habis. Sementara kan Eropa sendiri, Abang kan bisa tahu, pintu kereta api itu kan gampang sekali gitu, orang antar negara itu kan mobilisasinya mudah sekali, imigran juga banyak. Ya, baik Bu. Terima kasih. Sekarang kita ingin dengar dari juru bicara Kementerian Kesehatan RI, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bang Karni. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini dari tadi perdebatannya karena ada dua keputusan yang berbeda lah kalau nggak bertolak belakang. Keputusan Gubernur DKI Jakarta akhir tahun itu harus level 3. Tapi hari Senin kemarin Pak Luhut Panjaitan mengumumkan bahwa level 3 itu dibatalkan untuk seluruh daerah di Indonesia. Kalau Kemenkes sendiri pendapatnya bagaimana? Walaupun Gubernur justru yang ditunggu bukan dari Kemenkes, dari Mendagri. Instruksinya apa Mendagri? Kalau dari Kemenkes gimana, Bu? Ya, tentunya kalau dari sisi kami adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan dari sisi kesehatan. Berdasarkan tentunya informasi-informasi yang terkait tentang bagaimana situasi penanganan COVID, karena ini adalah isu kesehatan ya Bang Karni ya. Nah, tentunya selain isu kesehatan, isu-isu lain juga menjadi pertimbangan dalam kita menggulirkan sebuah kebijakan. Jadi pada waktu awal kita menyepakati bahwa PPKM level 3 itu akan diberlakukan di semua kabupaten kota, tentunya adalah melihat kondisi yang terjadi di akhir-akhir November, karena pada waktu itu kita mengumumkannya di awal-awal Desember. Tapi kemudian di sisi lain kita juga melihat bahwa tren laju penurunan kasus terus terjadi, angka positif yang terus turun, tapi di sisi lain kita sekitar akhir November itu mendengar adanya varian baru yaitu Omikron. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, kebijakan kemudian diambil untuk kita lakukan bahwa PPKM level 3 untuk seluruh kabupaten kota tidak perlu dilakukan. Karena kita tahu konsekuensi dari level 3 itu untuk seluruh kabupaten kota berarti kabupaten kota atau provinsi yang sudah sebagian besar mencapai level 2 dan level 1 harus kembali menarik rem darurat ya untuk menghentikan sebagian kegiatannya. Dan ini akan memiliki dampak tentunya. Ini yang pertama pertimbangannya. Yang kedua adalah sebenarnya yang harus kita jaga adalah perkiraan sekitar 3 juta orang yang akan melakukan mobilisasi di akhir tahun ini. Dan dengan 3 juta orang yang melakukan mobilisasi, tentunya resiko penularan itu sangat mungkin terjadi. Karena kita tahu bahwa adanya varian baru,
social mixing, prokes yang mulai kendor, vaksinasi yang belum sampai 70%, itu akan sangat mempengaruhi kemungkinan laju penularan. Ya, kembali lagi bahwa situasi perang dalam seperti ini memang tidak ada strategi yang fix untuk kita bisa merespon dengan baik. Artinya kondisi apa yang harus kita lakukan itu sangat tergantung dengan situasi yang ada. Saya rasa dengan kondisi yang saat ini sudah lebih baik, aktivitas masyarakat sudah mulai berjalan, ekonomi juga sudah mulai jalan sedikit rodanya, tapi kita selalu punya permasalahan dengan disiplin masyarakat, Bang Kani. Kita tahu Indonesia ini masyarakatnya bukan masyarakat yang sangat disiplin, yang tentunya harus kita selalu ingatkan. Kita mungkin gampang berbicara protokol kesehatan, tapi untuk memastikan masyarakat betul-betul patuh ini menjadi satu isu. Makanya kemudian antara bagaimana kemudian kita merelaksasi dan kapan kita harus mengetatkan kembali, itu yang menjadi pilihan pemerintah yang walaupun mungkin ini tidak terlalu mengenakan untuk semua orang. Baik, Bu Siti, Nadia, tadi ada pertanyaan saya, kita luar biasa sekali dari Juli dan Agustus COVID meledak, rumah sakit penuh. Tiba-tiba September ke atas itu reda sama sekali. Ini kuncinya di mana, Bu? Ya, yang pertama adalah vaksinasi, Bang. Karena kalau kita bicara situasi vaksinasi kita, kita lihat bahwa cakupan vaksinasi kita itu cukup cepat ya jalannya, terutama untuk vaksinasi dosis pertama, walaupun dosis pertama itu tidak memberikan betul-betul perlindungan yang optimal. Tapi setidaknya dengan kalau kita lihat di bulan Juli itu kita baru sebenarnya memulai vaksinasi untuk seluruh masyarakat di atas usia 18 tahun. Makanya kemudian pada waktu kita kena varian Delta kita cukup berat. Tapi kemudian kita kejar di bulan Juli itu untuk percepatan vaksinasi sehingga kemudian 50 juta dosis pertama itu kita bisa kejar dalam jangka waktu kurang lebih 1,5 bulan sampai dengan 2 bulan. Jadi kunci pertama adalah percepatan vaksinasi. Yang kedua adalah keputusan yang mungkin cukup tepat ya pada waktu kita melakukan PPKM darurat ya. Artinya memang bukan lockdown yang seperti banyak diusulkan, tapi kita melakukan PPKM darurat yang sebenarnya hampir juga menghentikan seluruh kegiatan-kegiatan di luar kegiatan esensial. Jadi kita tahu bahwa kalau kemudian kita menghentikan kegiatan atau mobilitas, pasti akan terjadi penurunan laju penularan. Yang kedua adalah testing dan tracing kita meningkat sangat jauh pada waktu bulan Juli kemarin, sehingga kemudian kita bisa mendeteksi kasus positif segera mungkin. Walaupun saya pernah satu frame dengan Dr. Eva ini pada waktu itu begitu beratnya untuk tenaga kesehatan pada bulan Juli untuk bertahan. Tapi di tengah kesulitan yang luar biasa, saya rasa kita patut mengapresiasi Bang Karni bahwa tidak ada satupun tenaga kesehatan yang kemudian mengundurkan diri pada situasi yang berat dan sulit seperti itu. Ya, kalau kita bicara vaksin, negara-negara lain juga vaksin, bahkan ada yang lebih banyak atau populasi yang divaksin. Tapi nyatanya Singapura dan Malaysia aja kemarin naik ke level 4, terjadi ledakan lagi. Karena itu seolah-olah yang kita dapat adalah mujizat dari Tuhan. Ya, jadi itu tadi kita juga tidak pernah tahu. Tapi yang pasti kalau kita lihat
variannya jelas berbeda ya Bang Karni ya. Varian yang ada di Indonesia dengan varian yang ada di Malaysia maupun yang ada di Singapura itu jenis varian yang berbeda yang mendominasi, dan kita lihat bahwa yang lain juga mungkin perbedaan daripada bagaimana kita menerapkan strategi itu juga suatu hal yang berpengaruh ya. Kalau saya lihat di Singapura itu kita tahu sebagian besar lansianya itu tidak mau divaksin, dan bahkan kemudian didatangi oleh pemerintah pun mereka juga tidak mau divaksin. Dan ini yang kemudian menjadikan salah satu sumber penularan dan peningkatan kasus yang cukup tinggi di Singapura. Nah, kemudian apakah kenapa Singapura kemudian tidak bisa seperti kita menangani kasus dengan cepat? Mungkin berbeda ya, tenaga kesehatan kita mungkin lebih militan mungkin Pak Karni ya, seperti itu, dan trial error-nya juga besar dengan tenaga kesehatan kita. Bagaimana, karena kita tahu dari sisi pengobatan kan tidak ada suatu SOP yang pasti dalam penanganan pandemi COVID itu sendiri. Bang Karni, mungkin saya tambahkan, Ya, mungkin ada yang lupa bahwa kita tidak pernah berhenti PPKM Bang. PPKM berjilid-jilid Bang, itu penderitaan itu. Penderitaan. Kok bisa lupa gitu loh. Kenapa COVID turun, bukan hanya kebijakan. Itu penderitaan kita PPKM berjilid-jilid. Di luar sana kan enggak, habis vaksin ya udah selesai. Kita pernah enggak DKI itu yang bebas? Ya kan? Baru level 1, level 2, dan naik lagi level 3. Jangan lupa itu Bang, penderitaan itu Bang. jadi memang perlu kita naikkan lagi jadi 3. Maksud saya gini Bang. Jadi itulah satu-satu kebijakan. Jangan lupa bukan cuma ya karena rahmat Allah dengan kuasa Allah. Ya bukan cuma karena vaksinasi aja, tapi ya PPKM-nya berjilid-jilid. Sehingga orang yang mau lalai-lalai prokes juga susah. Yang mau berkerumun susah. Ya. Kalau nggak berkerumun ya virusnya nggak ketemu sama orang yang sehat, ya nggak bakal sakit Bang. Makanya, jadi yang penting prokes Bang. Ya, saya setuju Bang Karni, izin. Prokes itu vital. Jadi nggak boleh itu namanya itu hilang dari kita sampai, dan saya nggak yakin bahwa yang namanya virus corona ini akan hilang begitu saja. Mungkin dia akan seperti flu. Pada akhirnya kan herd immunity. Dan satu studi dari Kementerian Kesehatan yang saya baca katanya ada 9 daerah yang herd immunity sudah tercapai aglomerasinya. Benar ya Bu ya? Kalau saya nggak salah. Dan kita harus bangga. Makanya saya menolak misalnya mengaitkan bahwa seolah-olah udah divaksin pun kena. Memang tidak ada yang pernah bilang Anda divaksin lalu aman dari COVID. Tadi sudah dijelaskan bahwa vaksin itu mencegah fatality, ya kan? Tidak berdampak fatal. Makanya ketika negara-negara seperti Singapura, Israel, dan semua yang Pfizer country dihantam, tapi tingkat kematiannya rendah. Bahkan Singapura kalau nggak salah saya hanya 2-4 orang yang meninggal. Jadi jangan kita menolak vaksinasi juga, karena sejauh ini kita vaksin pertama itu baru 76%. Vaksin keduanya 56%. Lansianya baru 62%. Dan 42 yang suntikan kedua. Nah ini tantangan besar juga karena apa? Saya takut kita ini jadi juga terdorong ya bahwa vaksin juga kena kok, negara lain juga buktinya kena lagi udah divaksin. Ya jangan begitu juga. Saya melihat juga pemerintah daerah ini yang kerja untuk vaksinasi berapa bulan ini polisi dan TNI loh. Maka bisa dikejar. Saya melihat banyak kepala daerah juga yang cuek-cuek aja. Bahkan insentif untuk nakesnya nggak dibayar. Bahkan untuk mengadakan, saya sudah pribadi nih sebagai anggota Dewan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, saya sudah 42.000 mengadakan vaksin. Sekali program vaksinasi itu vaksinasi minimal 7 juta rupiah, bisa sampai 27 juta tergantung berapa yang saya vaksin. Banyak daerah nggak mau keluarkan ini duit, sehingga juga vaksinasinya telat. Ini mari kita himbau, karena vaksin bagaimanapun setelah prokes itu penting sekali untuk kekebalan tubuh kita. Yang kedua saya mau sampaikan, karena ini mungkin terakhir Bang Karni, bahwa dengan pembatasan Nataru yang bukan PPKM level 4, bukan berarti tidak ada pembatasan. Tetap ada pembatasan. Bukan berarti bebas murni, tidak. Tetap tidak boleh ada kerumunan. Di banyak daerah ganjil genap tetap diberlakukan. Ya tidak boleh ada perayaan. Mall misalnya yang sekarang kondisinya boleh 50%,
nanti bukan berarti 100%, 75%. Ini yang harus menjadi perhatian kita kepada masyarakat. Dan saya juga minta orang seperti Pak Anies yang berani, kalau memang beliau mau kekeh di PPM level 3, ya serius. Awasin, jangan dilepas gitu aja, kertas doang. Gua level 3 nih, tapi nggak pernah ngawasin di mall, nggak pernah ngawasin pasar, nggak kasih orang miskin makanan. Nah ini kan sama aja bohong kalau menurut saya. Langsung masuk. Bang Karni, saya boleh tambahkan sedikit saja. Jadi menurut saya Bang Karni, sebetulnya Bang Deddy ini setuju lah sebenarnya dengan ada PPKM tadi. Hanya memang levelnya aja nggak pas. Jadi menurut saya Bang Karni ada 5 hal yang membuat kita ini bisa lewat COVID yang kemarin. Yang pertama memang peran dokter dan tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua kepemimpinan Pak Jokowi ya. Ini mantap ya. Nah, kemudian yang ketiga vaksin. Yang keempat adalah menutup gerbang internasional. Yang kelima ini prokes. Jadi menurut saya Bang Deddy, kalau dalam olahraga don't change the winning team, ini don't change the winning policy. Jadi menurut saya ini perlu diteruskan. Gitulah kira-kira. Sepakat ya Bang? Sepakat, dan saya mau beritahu juga bahwa begitu Omikron muncul, yang tadinya kebijakan 2 hari isoman, sekarang 10 hari Pak. 10 hari. Dan saya tahu persis, tadi saya sudah sampaikan, pemerintah sangat ketat dengan itu. Baik. Pemirsa, Bang Karni. Anda tidak bisa menjadi pemimpin dan meminta semua orang untuk mengikuti Anda. Kecuali Anda juga mengikuti mereka. Some rebel politisi Amerika. Kita ketemu di ILC Perjuangan yang akan datang.